Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di renungan bagian 2 ya, tentang matahari terbit dari barat. Nah, seperti sudah kita paparkan di bagian sebelumnya, ground truth kita adalah wahyu atau revelation dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama-tama sebelum kita lihat dari perspektif geosentrik dan saintifik, kita lihat dulu dari wahyu bagaimana. Ini ayatnya mengindikasikan hal tersebut. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah mereka menunggu? Tidak ada yang mereka tunggu. Apakah mereka menunggu kedatangan malaikat atau kedatangan Allah Tuhan mereka, atau kedatangan sebagian dari tanda-tanda Allah yang menakjubkan, tanda-tanda Tuhan mereka yang menakjubkan ya. Nah, kemudian yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda yang menakjubkan dari Tuhan mereka, la yanfa'u nafsan imanuha, imanan itu tidak akan bermanfaat lagi, lam takun amanat, jika orang itu belum beriman, min qablu, sebelumnya. Tidak akan bermanfaat keimanan seseorang jika orang itu belum beriman sebelumnya. Atau au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum melakukan sesuatu kebaikan dalam keimanannya. Qulin ta'dziru inna muntazirun, katakanlah tunggulah, sesungguhnya kami juga orang yang menunggu. Ya. Jadi sebenarnya ya, pembahasan hari kiamat ini jangan sampai membuat kita lengah gitu. Karena di ayat ini, apakah yang kamu tunggu itu kedatangan malaikat, atau kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kedatangan tanda-tanda hari kiamat? Sama saja. Yang mau datang itu malaikat maut yang mau menyambut nyawa kita, atau hari kiamat itu sendiri ya. Allah, kedatangan Tuhan kepada kita tuh berarti kita berhadapan dengan Allah di hari kiamat, atau tanda-tanda besar hari kiamat. Kan yang mana aja sama aja kan. Kita harus mempersiapkan, karena beriman di saat-saat itu tidak berguna. Saat kematian datang, saat hari kiamat, saat tanda besar hari kiamat, beriman di saat itu sudah tidak berguna. Jadi harus beriman sebelum jelas ya tanda-tanda kiamat itu. Kalau tanda kiamat sudah jelas, nanti kita lihat di ayat setelahnya, hadis setelah ini. Ya, di Sahih Muslim. Ya, jadi ini nggak ada referensi langsung bahwa matahari terbit dari barat kan. Cuma ada hadis yang, jadi hadis dan Al-Quran itu mereka saling menjelaskan. Hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang menerima wahyu, beliau kemudian menyampaikan sesuatu dari wahyu tersebut. Nah, ini chapter 7, di chapter 72 ya, waktu di mana-mana keimanan tidak akan diterima lagi. Sahih Muslim Book of Faith, bisa dicari sendiri di internet ya, atau di buku Sahih Muslimnya. Jadi langsung aja redaksi hadisnya. Kataku musa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta tatlu'a syams min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, artinya terbit dari barat. Fa idza tala'at min maghribiha, ketika matahari itu ya di masa depan, ketika matahari itu terbit dari tempat terbenamnya, amanan nasu kulluhum ajma'un, manusia akan beriman semua-muanya. Amanan nasu kulluhum, manusia akan beriman, kulluhum, semuanya, ajma'un, berbarengan, berbondong-bondong, semuanya, nggak ada lagi orang yang nggak percaya sama Allah, beriman semua. Fa yauma idzil la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ini persis sama ayat yang tadi ya reaksinya ya. Yauma idzil la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Itulah hari di mana ya tidak akan bermanfaat keimanan seseorang jika dia belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan suatu kebaikan dalam keimanannya. Jadi kesimpulannya dari hadis yang ini ya,
Jangan sampai kita tuh beriman kalau matahari sudah terbit dari barat. Kemudian ada lagi satu hadis lagi di Sahih Muslim juga. Di bawahnya di sini kalau salah nomornya kepotong ya. Buka saja sendiri nanti bisa kalau penasaran redaksinya Sahih Muslim The Book of Faith. Jadi bab 72 tadi ya. Nah, ini hadis lain. Langsung saja kami bacakan artinya. Atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Apakah kamu tahu kemana perginya matahari ini? Terus ini Abu Dzar ya yang menarasikan, Abu Dzar. Nah, ini sifat-sifat para sahabat ya, dan kita juga harusnya seperti itu. Ketika kita tidak tahu, kita menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Atau yang paling mengetahui. Kemudian berkata lagi Rasulullah SAW, Inna hadhihi, sesungguhnya hadhihi ini, maksudnya matahari ya. Tajri, berlayar. Tajri itu artinya berlayar. Bergerak. Hatta tantahiya ila mustaqarriha, sampai dia berhenti. Berhenti pada tempat pemberhentian terakhir menuju ke mustaqarriha, tahtal arsh. Tempat pemberhentian terakhir di bawah arsh. Fatakhiru sajidatan, maka dia tersungkur bersujud. Sajidatan, sujud. Wala tazalu kadzalik, kemudian tidak berhenti dari sujudnya itu hatta yuqala laha, sampai dikatakan kepadanya, irtafi'i, bangkitlah, irji'i min haitsu ji'ti, dan kembalilah dari mana kamu datang. Fatarji'u, maka dia kembali matahari itu, fatusbihu tali'atan mimma taliha, maka esok harinya dia terbit dari tempat terbitnya. Kemudian tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha, kemudian berlayar lagi, bergerak lagi sampai lagi kepada tempat pemberhentian terakhirnya ya. Tahtal arsh, yang di bawah arsh. Tempat pemberhentian terakhir itu di bawah arsh. Fatakhiru sajidatan, maka dia tersungkur dan sujud. Sujudnya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Wala tazalu kadzalik, dan tidak berhenti dari sujudnya itu, dari posisi tersebut, hatta yuqala laha, sampai dikatakan kepadanya, irtafi'i, irji'i min haitsu ji'ti, bangkitlah dari sujudmu, kembalilah dari tempat kamu datang. Jadi dia udah sampai bawah ars, sujud matahari ini, terus disuruh bangkit sama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin malaikat yang menyuruhnya, yuqalulah, dikatakan kepadanya, mabni lil majhul, tidak ada pelaku yang jelas. Kemudian dia kembali lagi kan, kembali, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah dari tempat kedatanganmu. Kemudian dia masih terbit seperti biasa. Kemudian balik lagi ke ars itu, sama kejadiannya, sujud. Kemudian dikatakan balik lagi, dia masih terbit seperti biasa. Ini udah 2 kali ya, kayak gitu, 2 kali. Itu fatarji'u fatusbihu taliyatan min matliha. Tsumma tajri la yastangkirun nasu minha. Kemudian dia bergerak lagi, sedangkan manusia tuh tidak menyadari adanya sesuatu gitu. Tidak menyadari ada sesuatu minha, dari matahari itu, syai'an, tidak menyadari apapun dari kejadian tersebut. Jadi udah sekali balik, 2 kali balik, manusia belum sadar apa-apa. Hatta tantahiya ila mustaqarriha dzaka tahtal arsh. Kemudian sehingga dia kembali lagi kepada tempat pemberhentian terakhirnya di bawah arsh. Fayuqalu laha, dan dikatakan kepada matahari itu, irtafi'i asbihi, bangkitlah, asbihi tali'ata min maghribik. Kemudian esok paginya terbitlah dari tempat terbenammu. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Kemudian esok paginya dia terbit dari tempat terbenamnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma tadzakum? Tahukah kalian kapan itu akan terjadi? Zakahina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ayat yang tadi, yang Al-An'am tadi, yang pertama kita bacakan. Itulah ya, hal itu akan terjadi saat la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang jika dia belum beriman sebelumnya, atau
belum mengusahakan kebaikan dalam keimanannya. Jadi dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, yang kami bacakan tadi, ya kesimpulannya sama dengan apa yang sering kita baca di surat Yasin mungkin ya setiap malam Jumat yang rajin membaca Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari, dan lihatlah matahari, dan matahari itu dia bergerak menuju tempat terakhirnya, menuju waktu terakhirnya juga bisa, zarf zaman dan makan. Dzalika taqdirul azizil alim. Begitulah ketentuan dari Al-Aziz, Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui, Al-Alim. Allah lah yang menjalankan matahari menuju tempat terakhirnya tersebut. Nah, mustaqor, matahari bergerak menuju mustaqor, tempat terakhirnya di bawah arsy Allah, sesuai hadis yang tadi. Kemudian itu tadi wahyu ya, sebagai ground truth kita, kebenaran yang kita yakini. Kemudian secara saintifik, observasi, sekarang itu sudah anggapan umum di dunia astronomi bahwa matahari itu bergerak. Ya, zaman dulu kan dari geosentrik, bumi diam, matahari bergerak mengelilingi bumi. Terus jadi heliosentrik, matahari diam, bumi bergerak. Tapi ternyata enggak. Sekarang sudah ditemukan juga bahwa matahari itu bergerak juga, sebagaimana ditemukan juga bintang-bintang semuanya bergerak. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif geosentrik ya, materi yang barusan kita bahas tentang siklus matahari maupun lama waktu satu hari. Bisakah matahari terbit dari barat? Nah, sekarang kita lihat dulu bumi itu berotasi dari barat ke timur, dari kutub utara ya. Jadi ini kalau misalnya kutub utara, bumi itu berotasi sesuai tangan kanan, berlawanan jarum jam. Nah, bayangkan kalian berotasi barat ke timur, putar aja kursi kalian gitu kan, berlawanan arah jarum jam gitu ya. Maka akan kalian lihat benda-benda itu ya barat kan barat ke timur. Kalian lihat benda-benda itu akan muncul dari sebelah timur. Ya. Bahkan katakanlah ini saya muter ya. Gini. Nah, benda itu akan kelihatan pertama kali dari sebelah timur saya. Nah, misalkan ada benda di sebelah sana, itu nanti dia kan nggak kelihatan. Terus set, oh di timur kelihatan, terus dia terbenam sebelah barat. Jadi timurnya adalah pundak kiri, baratnya adalah pundak kanan ya. Jadi benda itu akan, ya kalau kalian berputar berlawanan ada jarum jam, benda itu akan mulai tampak ya, mulai bisa kalian lihat dari sebelah kiri, kemudian terbenam di pundak sebelah kanan. Tapi kalau kalian balik arah puterannya searah jarum jam kayak gini, maka yang terjadi akan kebalikannya. Matahari bergerak atau terbit atau benda-benda langit semuanya terbit dari barat, dari pundak kanan, terbenam di pundak kiri, di timur. Nah, jika suatu planet berotasi dari timur ke barat, maka bintang dan semua benda langit akan terbit dari barat. Pertanyaannya, ada nggak di tata surya yang kayak gitu? Ada, yaitu Venus. Bumi bisa nggak seperti itu? Wallahu alam. Ya, kalau kita yakin bahwa matahari terbit dari barat, tapi kaifanya atau bagaimana itu Allah wa Rasuluhu a'lam. Yang jelas di tata surya ada suatu planet yang berotasi dari timur ke barat, sehingga dari planet Venus itu matahari akan terlihat terbit dari barat. Bagaimana jika bumi itu kan berarti kan bumi berputar kebalikan dengan arah yang sekarang kan, barat ke timur, timur ke barat. Kalau misalkan skenario matahari terbit dari barat itu salah satu penyebabnya adalah rotasi bumi kebalik. Tapi syaratnya adalah bumi harus dihantam dengan keras. Nanti kalau udah belajar mekanika bisa, ada soalnya berapa kekuatan hantaman minimal agar bumi itu ya berotasinya jadi kebalik. Ya ibarat bola ya, bola datang ke arah kaki kita, kan berputar misalnya gini ya arah kaki kita, terus kita tendang. Tus gitu ya, maka dia akan berputar balik kan. Bola yang awalnya berputar gini, ditendang, maka akan berputar balik. Sama aja bumi yang berotasi dalam satu arah berlawanan jarum jam, ditendang nanti dia jadi searah jarum jam. Tapi harus dihantam dengan keras. Bisa juga dihitung gitu, momentum sudut berapa minimal yang dibutuhkan untuk memutar putaran bumi. Allah Rasulullah alam, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.